Iya Pak, ini kan mau menjelaskan yang pengumpulan data informasi terkait eh, tujuan tugas pemantauan Pak nanti. Iya. Rencananya di pemantauan itu kita mau mengadakan yang pemantauan masuk kabupaten kota. Iya. Pemantauan kabupaten kota itu juga tidak bantuan keuangan sama urusan pemerintahan. Jadi kita mau mengadakan pemantauan yang khusus untuk dana desa dan bantuan keuangan desa Pak. Karena diminta sama Irban 2 terkait bantuan keuangan desa sama dana desa itu, kita sudah direncanakan 2 tahun 2023 dan 2024. Jadi kita untuk pengumpulan data informasinya dari Google Drive, link Google Drive LHP yang masuk dari Irban 1, Irban 2, Irban 3 dan 4 masuk ke arsip. Nanti kita per PIC Pak untuk direkap. Rencananya setelah ada penugasan untuk pemantauan. Jadi contohnya seperti yang kalau PIC 1 Pak sudah berjalan pemantauannya itu di Kabupaten Cianjur. Itu yang Bantu Desa tahun 2022 sama 2024, tahun anggaran 2024 sudah berjalan dan sudah masuk ke dalam berita acara. Rencananya untuk nanti pemantauannya, tuh penugasannya di semester 2 mungkin ya Pak Ginta. Jadi di semester 2 itu akan mau mengadakan pemantauan khusus yang Banke karena belum diberita acarakan. Jadi izin Pak, kalau berita acaranya mau dipisah aja gitu. Jadi boleh Bu. bantuan keuangan desa sama itu khusus gitu Pak. Dipisah dulu, nanti baru ada pemutahiran di semester 2. Kita disatukan dengan berita acara yang seperti semester 1 itu. Jadi data-datanya kita kumpulkan dulu Pak. Data terkait informasi dana desa, bantuan keuangannya per kabupaten kota. Soalnya tidak semua kabupaten kota yang ini, khusus kabupaten Pak untuk yang dana desa sama bantuan keuangan. Jadi ini tuh BPKP sendiri. APK kabupaten kota. Permintaan dari Irban 2 karena dari Irban 2 meminta ke timnya di bidang di Irban Danis dan ketua timnya untuk meminta hasil TLHP dana desa dan bantuan keuangan. Jadi kita khusus untuk PIC 1, 2, 3, 4 semuanya juga kita akan rencana mengadakan pemantauan itu. Itu pemasarannya dari itu. Siap. Kalau misalkan untuk timnya sendiri berarti berapa pada saat pemantauan? Sebetulnya kan karena ini sedikit ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan uji coba gitu dari perencanaan dulu Pak. Jadi soalnya ini Pak terkait yang ini juga. Ini yang punya Kabupaten Cianjur. Ini kan 2022, 2023 yang sudah berjalan. Jadi mungkin kabupaten kota lain, bukan kota ya, kabupaten lain. Ya PIC 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 jadi akan mengikuti untuk ditindaklanjuti itu sesuai dengan Kemendagri selama 60 hari kerja untuk ditindaklanjuti. Kalau yang ini sudah diberi acara. Ini ada buku sekolah. Oke. Berarti ini per desa. Iya. Bantuan desa, dana desa dan bantuan keuangan desa. Prinsipnya saya setuju tadi apa
perencanaan saja Bu ya, untuk di awal sendiri itu uji coba gitu ya. Mudah-mudahan dengan tim yang kekuatan sedang direncana itu cukup untuk di awal seperti itu. Mungkin itu dari saya. Saya pikir itu aja ya Pak. Sami. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan duduk Bu. Gimana Bu? Izin mau menjelaskan ini Kak, tadi dari Kota Sukabumi konsultasi terkait kerugian daerah. Kerugian daerahnya itu sebesar 17 juta. Jadi itu di tahun pemeriksaan 2015. Kita tuh kesulitan untuk menyampaikan temuan apa, rekomendasi apa, soalnya Pak di matriknya tidak tercantum nilai uang 17 juta itu di nomor berapa, temuan berapa, rekomendasi berapa. Jadi sebetulnya sih itu sisa 17 juta ya Pak ya. Ini sih dari tahun 2015 itu kerugian daerahnya sebesar 107 juta 492 197. Itu sudah disetor 90 juta 065 920 Pak. Jadi tersisanya 17 juta 426. Itu dari Kota Sukabumi sudah bersurat Pak Inspekturnya ke PLT, Inspektorat CARP, Inspektorat Provinsi. Terus ini Pak terkait untuk pengajuan status penyelesaiannya, karena dari Kota Sukabumi pun kesulitan, ada 4 perangkat daerah di dalamnya Pak. Di dalamnya itu ada DLH yang sekarang nomenklaturnya udah berubah gitu menjadi DLH. Dulunya persampahan dan pemakaman. Pemakaman. Terus ada kalau distrik masih dishub, DLH sama pemukiman. Jadi sisa 17 juta itu katanya untuk APD mana aja. Kan nggak mungkin juga ya Pak dibagi 4, kan takutnya distrik misalkan untuk distrik mungkin distrik sudah selesai ya Pak ya dengan bukti setornya. Itu kerugian daerahnya itu 17 juta itu terkait denda Pak kebanyakannya. Denda keterlambatan untuk pihak ketiga. Iya. Jadi izin Pak, tadi Lia udah memberikan saran ke Kota Sukabumi ya untuk terkait kerugian daerahnya itu kalau bisa dibuatkan format temuannya, rencana aksinya apa, sama keterangannya kendalanya apa. Mungkin nanti disampaikan ke tim bagian investigasi apakah ini masih bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian seperti apa. Tapi tadi Lia juga disarankan untuk Kota Sukabumi ke BPKAD dulu, dilihat dulu ininya bukti setor, rekening korannya, siapa aja, dinas mana aja yang sudah setor, sama dinas mana aja yang belum, tapi mungkin kesulitan. Tapi minta arahan juga, soalnya awalnya Kota Sesar katanya untuk kerugian daerah minta ditindaklanjuti segera. Mohon izin Pak atas saran dari kita. Mungkin tadi Bu sudah bagus saran dari Ibu ya, kaitan tersebut dibuatkan semacam metrik dan seterusnya gitu kan. Mungkin nanti untuk yang kita bisa pilih, maksudnya dari berangkat dari situ kan kita bisa pilih tuh. Jadi dari kekuatan OPD itu pengembaliannya itu ketahuan nanti apakah kayak tadi distrik sebenarnya udah semua gitu kan, kita coret tuh itu 17 juta itu bukan distrik dan seterusnya nanti kan teridentifikasi berarti kan OPD mana saja atau salah satu OPD tersebut yang harus mengembalikan uang tersebut gitu ya. Itu pertama. Yang kedua nanti sudah betul juga kita berkomunikasi dengan BPKAD untuk mengecek gitu kan apakah betul gitu mereka itu sudah pengembalian. Itu sebagai penguat bukti juga bahwasanya si OPD tersebut itu sudah mengembalikan gitu. Nanti tambah mengerucut tuh nanti siapa yang 17 juta itu sebenarnya itu tanggung siapa. Seperti itu sih. Jadi Pak, ini matriknya yang sudah disampaikan ke Kabupaten Kota.
ini dinas pendidikan dan keterlambatan. Tapi ada bukti sekolah. Baik. Tidak kelihatan untuk mengambil sisa pengembalian kerugian daerah. Ya. Ini seperti itu Bu dari saya. Mudah-mudahan maksudnya dengan cara seperti itu kita bisa tahu 17 juta itu apa namanya jadi dengan siapa. Jadi silakan langkah-langkah tersebut ditunggu dulu. Kalau misalkan nanti ada kesulitan nanti yang beliau aku lagi ke saya seperti itu. Siap Kak, Ya. atau lupa Kak? Aman sama-sama. Siap Kak. Ya, mangga. Pihak terkait mengklarifikasi ya Bu. Di sini kan ada ini Bu, ada rekapan rumah setnek yang bronjong ya. ya. Di sini tuh aja Sama masih ayam gerewet. iya Gerewet. ini masih Iya. kene ini teh Bu, ada dua ya Bu ya yang masih dalam proses ya. Kalau yang setnek itu, kalau yang satunya mah oh ini Bu yang Kabupaten Garut, Sutisna bukan Bu? Permohonan bantuan pembangunan bronjong, Iya, kawat dan rapat jalan lingkungan daerah aliran Sungai Cilompang untuk penanggulangan banjir Bupati Garut. Nah ini kita mau mengklarifikasi hasil monitoringnya Bu. Hasil monitoringnya di Matrix Dumas Setnek tahun 2022-2025 ini masih ada yang masih dalam proses. Ini soalnya sudah disampaikan berupa surat ya Bu ya. Tapi suratnya langsung ke Setnek ya Bu. Surat dari surat jawaban dari Kabupaten Garutnya. Iya, sudah bersurat ke Setnek langsung. Ada kan suratnya. Oh, Iya, ada sudah yang ke Bu Lis. Bukan, gitu mah kan kita mah surat jawabannya gitu. Jawabannya. Jawabannya. Ada gitu. Masa ke saya bikin
surat bahwa itu salah ini salah apa salah posisi kita gini jadi gini itu bukan lumas tapi memang itu permohonan proposal cuman ke orang sente dimasuknya ke lumas seperti gitu. Gitu. Padahal itu teh permohonan permintaan. Permintaan. Cuman ya itu langsung ke presiden mintanya Oh, gitu. Langsung ke pusat. Bukan lumas. Kita ada surat apa pernyataan dari kabinnya Ya. udah disampaikan semua Jawaban-jawabannya udah ada. Makanya di sini izin Bu, di sini makanya kita klarifikasi itu yang terkait dengan pengaduan masyarakat itu seperti itu. Karena Kabupaten Garut di sini masih ada yang dalam proses terkait pembangunan bronjong itu dan ternyata pas sudah disampaikan ke sana bukan Dumas, ya, bukan Dumas. Tapi di sini statusnya masih dalam proses Bu. Jadi kita mau klarifikasi itu seperti itu. Apakah dari setbacknya sendiri tidak ada menyampaikan untuk kalau ini ya udah selesai gitu atau gimana? Nggak ada ya. Maaf nih boleh ini kategori dalam proses kan memang kita udah menyampaikan dia lagi Jawaban-jawaban. memproses apa gimana posisi dalam proses Jadi ini penyampaian dalam prosesnya itu emang dari setbacknya. Jadi kita konfirmasi ke Kabupaten Garutnya, apakah ini dalam prosesnya betul-betul dalam proses belum disampaikan tindak lanjutnya. Kalau misalkan sudah ada tindak lanjutnya, kekurangannya apa disampaikan ke kami. Nanti biar kami kalau ada rakor atau ada des dengan setnek ya, dan setneknya kita sampaikan kalau ini dengan surat ini bahwa di Kabupaten Garut yang ini bukan berarti posisi dalam proses ini berarti seolah kita belum ini ya Iya. belum lanjut Iya. ya sudah Iya, kan belum. Pas Sampaiin waktu lah. di Bogor ya, yang itu kan rapor. Nah, kita sampaikan, bukan di Batam gimana? Menyampaikan ke Bulis. Oh iya Bapak. Bulis itu PIC Garut namanya. Iya. Nah, kita sampaikan surat-suratnya pemenuhan bahwa yang pengaduan itu emang bukan pengaduan, tapi pengajuan, bahkan ada surat keterangan dari dinas terkait dan bahwa itu tidak ada di DPA-nya juga tidak ada. Ya. Jadi udah lengkap ya Bu ya. Jadi realisasinya pun udah ada gitu. Udah. Nah, Tulis itulah. ini waktu itu teh. Iya. Apa yang di Bogor ya? Waktu itu teh. Makanya kita klarifikasi ya Bu ya pengaduan Iya, itu, betul. pengaduan masyarakat itu kepada pihak dari Kabupaten Garutnya ini agar dari setbacknya bisa dibuatkan berita acara bahwa ini selesai ataupun emang belum bukan gitu ya. Emang bukan. Ya. Cuman itu teh Oke, salahnya Garut, pengajuan Pangkalan. itu langsung ke setnek. Dari Pandai setnek ya. diadopnya ke Sinar. Dumas. Kanun, kan? Pengaduan. Padahal mah cuman pengajuan biasa bintang. kayak gitu kayak Lu dia kan kayak udah. gerewek teh gitu kan ya gerewek terus kayak permohonan KIS ya itu Yang 3 itu teh. Iya. Soalnya kan di sininya permohonan bantuan ya, bantuan pembangunan gitu. Apa Pindah ke bentuk Dumas. pengaduannya gitu, makanya kita klarifikasi itu seperti itu. bahkan mulia ada evidennya si Apa kades itu? yang belum dia Video. minta kan udah selesai nih dia tuh bikin bikin Pernyataan bahwa itu ya tidak saya terrealisasi. gitu tidak terrealisasi gitu gitu Oh. udah Dikirim. kirim semua Oh, udah. ke Menkominfo juga ya Udah. Izin
mengizinkan saya buat memberikan penjelasan mengenai data dan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern. Di sini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, misalnya undang-undang, peraturan Permendagri, peraturan BPKP maupun peraturan gubernur. Di sini juga dalam menyusun substansi teknis dalam peraturan pedoman pengawasan intern itu berdasarkan juga dari hasil audit dan pengawasan sebelumnya baik dari BPK maupun dari APIP. Juga berdasarkan dari hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi yang menunjukkan masih adanya area risiko dan kelemahan pengendalian internal. Juga dari instansi lain yang telah menerapkan pedoman sejenisnya. Baiklah, akan saya lanjutkan terkait data tersebut itu berdasarkan masih terdapat rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti sehingga perlu diatur mekanisme pengawasan yang lebih tegas. Misalkan tindak lanjut yang masih terdapat beberapa dari temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari tahun-tahun yang lalu, misalkan kepada APIP, perangkat daerah maupun kabupaten kota. Juga beberapa OPD yang belum memiliki standar baku dalam melaksanakan pengendalian intern sehingga diperlukan pedoman yang seragam. Di sini diperlukan indikator pengawasan yang jelas agar hasil pengawasan dapat diukur secara objektif. Dengan data dan informasi tersebut, substansi teknis dalam peraturan pedoman pengawasan internal nantinya akan menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengendalian internal. Juga memperkuat tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah. Sehingga akan meminimalisir risiko penyimpangan temuan berulang serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Mungkin demikian ya penyampaian yang saya sampaikan. Mohon arahan dan masukan apakah data dan informasi ini sudah cukup untuk dijadikan dasar penyusunan atau masih perlu dilakukan pendalaman terhadap aspek tertentu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa memberikan arahan atau masukan terhadap paparan yang telah saya sampaikan. Diharapkan ada arahan atau masukan selanjutnya. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Ya, mangga. Silakan. Mangga ininya mic-nya. Izin bertanya, ini instruksi pimpinan. Siap. Saya ingin menanyakan bahwasanya ini membahas mengenai standar pengawasan ini. Iya, intern. Pengawasan intern. Khususnya pada Jawa Barat ini kan Bu, kita mempunyai peraturan Gubernur Jawa Barat tentang standar pengawasan. Tapi itu sudah lama banget kan, tahun 2009. Ya, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu mengenai standar pengawasan tersebut? Apakah harus diperbarui dengan kita koordinasi ke AIP dan ke Itjen atau bagaimana Bu? Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa buat saya. Sebetulnya sih
Menurut saya tadi standar pengawasan itu perlu dikaji ulang lagi ya kalau menurut saya ya. Karena itu kan yang tadi disampaikan sama Pak Lutfi tadi eh, dari di standar pengawasannya tahun 2009 ya. Sebetulnya sih kita harus ada perbaikan lagi dari standar tahun 2009 menurut saya ya. Karena apa yang tertera di dalam standar pelayanan standar pengawasan intern itu nanti akan semakin memperbaiki lagi dalam bidang pengawasan gitu. Khususnya di dalam laporan hasil pengawasannya. Mungkin begitu aja ya Pak Lutfi. Apabila cukup. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Terima kasih ya Bu Islahul yang sudah bertanya. Emang pertanyaannya bagus-bagus ini, aduh gimana ya, emang hebat lah perencanaan. Sampai saya tidak bisa menjawab. Perencanaan calon-calon ini juga jagung yang profesional. Pertanyaan tadi dari Bu Is tadi saya jawab Singkat-singkatnya. semampu saya ya, yang setahu saya juga gitu. Kalau emang sih lebih baik, lebih bagusnya kalau menurut saya antara auditor dan P2PD itu kan emang sama-sama APIP ya, sama-sama pengawas internal. Jadi emang seharusnya karena tupoksinya pun berbeda antara P2PD sama auditor ya. Kalau auditor lebih ke beberapa aspeknya masuk gitu, terutama untuk keuangannya kalau menurut saya ya. P2OPD lebih ke kebijakan-kebijakan mungkin. Nah mungkin sekarang pun juga akan lagi digodok ya, akan dipisah yang mana P2PD yang mana auditor. Jadi di dalam laporannya pun akan terlihat gitu temuan dari pengawasan auditor sama dari P2PD nanti akan terpisah, akan kelihatan. Kita pun juga akan semakin bertambah lagi ya dalam menindaklanjutinya seperti apa gitu. Jadi lebih banyak ke, kalau dulu mungkin misalkan bantuan keuangan itu sih dicampur ya antara auditor sama P2PD. Kalau sekarang mungkin akan dipisah, P2PD akan melaksanakan tugas tupoksinya sesuai dengan jabatannya, fungsional P2PD, dan auditor juga akan melaksanakan sebagai fungsional auditornya. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti LHP-nya kita akan lihat ya, tugas kita juga nanti dalam menindaklanjuti seperti apa gitu, kita juga belum tahu ya. Mungkin akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Is. Begitu, atur nuhun. Pak Mujiono, selamat datang. Mau bertanya? Cukup. Pak Friendly? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sudah? Ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Gimana sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih ya atas waktunya. Di sini izin saya mau ada sedikit paparan yang nantinya akan kita bahas. Penyuapan, gratifikasi dan penggelapan jabatan. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, apalagi yang namanya, saya akan menjelaskan di sini dulu yang penyuapan dulu ya. Di sini kan penyuapan itu menerima hadiah atau uang fasilitas untuk mempercepat layanannya. Contohnya menerima uang agar perizinan lebih cepat. Baiklah Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan perizinan mungkin
sebagai ASN kita juga harus punya integritas gitu supaya tidak bisa menerima apapun dari pihak ketiga lah contohnya gitu, supaya segala perizinan itu berjalan lancar gitu. Terus yang keduanya juga dengan gratifikasi ya. Ini di sini terkait dengan jabatan, uang, barang, fasilitas, contohnya menerima parcel ya. Sekarang kan yang namanya berupa hadiah itu dalam bentuk uang maupun barang sekecil apapun juga sangat dilarang gitu, tidak bolehkan, dan ada undang-undangnya, ada tindak pidananya juga. Seperti menerima parcel dari rekanan proyek ya, itu harus sangat hati-hati sekali gitu. Ketiganya penggelapan jabatan, penyalahgunaan aset anggaran negara ya. Contohnya kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Sebetulnya itu kan kendaraan pribadi itu kan aset ya, aset negara gitu. Jadi kalau bisa ya apa yang kita miliki kita pergunakan aja. Jangan sedikit-sedikit kita pakai aset gitu, aset dari kantor. Sekecil apapun juga, apalagi yang namanya kendaraan itu kan faktor risikonya sangat tinggi ya. Apabila kita di jalan gitu ketemu dengan kendaraan yang lain, terus kita ugal-ugalan atau kita bersikap tidak sopan gitu kan, sangat tidak enak gitu dilihatnya. Seperti kendaraan-kendaraan yang kita pakai, kita harus memiliki, karena memiliki aset gitu, di aset negara. Terus selanjutnya di sini kan juga ada konflik kepentingan ya, ada COI ya. Di sini yang keputusan yang menggunakan diri atau dokumen, contohnya menunjuk perusahaan milik kerabat. Nah di sini yang milik kerabat itu akan kelihatan nanti ya nggak jauh lah gitu dari misalkan kita sebagai pejabat keuangan, terus ada proyek gitu di kantor, terus proyeknya kita pakai atas nama keluarga kita sendiri. Jadi semuanya proyek-proyeknya, rekanannya, kontraknya pakai atas nama keluarga kita, anak kita, suami gitu. Itu sangat tidak bolehkan sekali karena sangat merugikan negara ya. Karena akan kelihatan nanti di situ untuk konflik kepentingannya akan kelihatan. Yang kelimanya pemerasan ya, ini meminta uang agar dokumen ditandatangani. Terus kalau misalkan ditandatangani nanti akan berjalan lancar gitu. Soalnya kan ini bukti dokumen yang identik banget gitu dengan tanda tangan. Itu sangat tidak diperbolehkan. Terus untuk selanjutnya ada risiko korupsi terhadap ASN. Di sini ada sanksi pidana penjara, denda, pengembalian kerugian. Nah, itu kan ada sanksinya juga ya, berupa yang benar-benar sangat berat. Kalau sekarang itu undang-undangnya pasti akan dikeluarkan atau diberhentikan tidak dengan hormat. Terus dengan sanksi administratif juga, pemberhentian tidak dengan hormat, rusaknya reputasi dan hilangnya kepercayaan tadi. Yang dapat saya sampaikan, baik kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan kata atau kalimat atau kesalahan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa disampaikan kepada kerabat teman semuanya yang terkait dengan korupsi di ASN. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.